Halo, selamat sore. Terima kasih sebelumnya telah memberi kesempatan saya untuk memperkenalkan diri atau interview. Baik, saya akan mulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Amar. Usia saya 27 tahun. Saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung. Saya adalah lulusan dari Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi tahun 2019, dan saya telah menjalani organisasi sebagai Himpunan Mahasiswa Informasi dan Himpunan Mahasiswa Gunadarma. Baik, selanjutnya saya sebelumnya bekerja di PT Telkom Indonesia, posisi sebagai Staff Finance di Divisi Finance Center Business Partner 01, dan saya akan menjelaskan tugas-tugas perusahaan saya atau job desk saya selama saya bekerja. Yang pertama, saya mengelola dan mengatur berkas bagian account payable dan membuat soft copy dokumen. Lalu saya yang kedua mengidentifikasi dokumen tagihan dan menentukan pajak yang digunakan. Setelah itu, menjurnal transaksi atas dokumen yang telah kita identifikasi dengan SAP FICO. Lalu kemudian membuat surat perintah bayar untuk proses pembayaran tagihan yang telah kita jurnal. Baik, cukup. Lalu setelah itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal-soal poin A sampai D. Ya, yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan poin A. Oke, yang pertama itu soalnya adalah apa yang kamu ketahui dengan junior associate mantri di BRI ya? Ya, junior associate mantri BRI itu yang saya ketahui adalah bertugas memasarkan produk bank dan membina nasabah. Ya, tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu yang saya tahu yaitu melaksanakan pemasaran pinjaman, simpanan BRI Link dan jasa bank lainnya. Lalu memfasilitasi dan menganalisis usulan pinjaman segmen mikro dan membina nasabah BRI unit dan agen BRI Link. Ya. Lalu kemudian mengembangkan bisnis mikro berbasis ekosistem. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari soal B atau poin B dengan soal sebagai mantri, sebagai financial advisor kepada nasabah itu seperti apa? Oke, mantri bank ya. Mantri bank itu dapat berperan sebagai financial advisor juga kepada nasabah atau calon nasabah dan memberikan akses produk perbankan dan mempertimbangkan keuangan. Ya, jadi mantri bank itu bisa petugas adalah petugas lapangan yang bertugas memberikan layanan perbankan kepada nasabah. Ya, mantri bank juga dapat berperan sebagai financial advisor untuk membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan mengembangkan bisnis. Ya, mantri juga dapat memberikan akses kepada pelaku UMKM terhadap produk perbankan yang bisa membantu mereka mengembangkan bisnis. Ya. Lalu juga mempertimbangkan keuangan kepada nasabah seperti menilai, mengevaluasi dan mengusulkan besaran kredit yang diberikan. Ya. Manfaat-manfaat sebagai financial advisor itu ya mungkin bisa belajar secara langsung cara investasi dengan baik kepada lainnya, mendapatkan saran yang terbaik saat mengambil keputusan mengenai keuangan, dan mungkin bisa mendapatkan tips dan strategis dalam menyusun budget agar kliennya bisa mencapai tujuan keuangan. Oke, lalu lanjut ke soal selanjutnya, itu soal C ya, bagian C. Pertanyaan dari C, produk-produk Kupedes BRI ya. Yang saya ketahui ya, produk Kupedes BRI itu ya, Kupedes BRI itu memiliki limit pinjaman atau platform sampai dengan rupiah 250 juta ya. Kupedes ini ya
tidak hanya digunakan untuk pembayaran usaha, tapi juga dapat digunakan untuk pembayaran pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dan sebagainya. Ya, jadi produk Kupedes ini dapat juga digunakan untuk modal usaha atau investasi. Ya, fungsi keunggulannya ya Kupedes BRI itu ya, suku bunga yang bersaing, syaratnya mudah, platform kredit dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan, pembayaran angsuran dapat dilakukan bulanan atau musiman, jangkauan luas terutama di wilayah pedesaan, ya, tidak memerlukan jaminan atau agunan untuk nominal yang kecil. Jadi tujuan penggunaan Kupedes BRI itu ya mungkin bisa memenuhi kebutuhan modal atau investasi semua sektor usaha, memenuhi kebutuhan seperti perbaikan rumah dan lain-lain. Ya, cukup itu yang saya tahu. Lalu lanjut ke soal berikutnya, itu soal D ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal D ya. Ya, bagaimana upaya mengembangkan kredit segmen Micro BRI. Oke. Micro BRI ya, sepertinya Micro BRI ini mengintegrasikan perusahaan BUMN dan memperdayakan UMKM ya. Upaya integrasi perusahaan BUMN itu ya, upayanya itu mengintegrasikan perusahaan BUMN yang fokus pada segmen mikro dan ultra mikro. Lalu menggunakan outlet bersama, produk cross selling dan sistem bersama. Lalu ada upaya pemberdayaan juga ke UMKM. Upayanya itu yang melakukan program pemberdayaan UMKM seperti Desa Brilian, program Klasterku, Hidupku, dan Rumah BUMN. Lalu memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM seperti manajemen keuangan, literasi digital, kewirausahaan, dan komunikasi, serta memberikan bantuan sarana prasarana produktif kepada pelaku UMKM ya. Oke, KUR Mikro BRI itu merupakan kredit modal juga kerja dan atau investasi dengan plafon sama dengan rupiah 50 juta per debitur. Ya, cara mengajukannya juga mudah. Oke, baik. Cukup dari semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah telah saya jawab. Sejauh itu knowledge saya atau pengetahuan saya dalam menjawab soal-soal yang sudah disediakan oleh BRI. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.